semuanya, gimana di rumah ajanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi produktif perbankan untuk kelas 10. Nah, mata pelajaran yang akan dibahas pada produktif perbankan kali ini hanya mapel C2, di mana terdapat mata pelajaran perbankan dasar, akuntansi dasar, spreadsheet, dan etika profesi. Kita akan mulai dari mata pelajaran yang pertama, yaitu perbankan dasar. Materi perbankan dasar hari ini adalah menganalisis dan menghitung simpanan deposito. Indikator pembelajaran hari ini yang pertama memahami simpanan deposito, yang kedua mengetahui cara menghitung bunga deposito. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mampu memahami simpanan deposito dan yang kedua kalian mampu mengetahui cara menghitung bunga deposito. Simpanan deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi simpanan deposito ini hanya bisa dicairkan ketika memang sudah dilakukan kesepakatan oleh pihak nasabah dan juga pihak bank kapan akan keluarkan simpanan yang sebelumnya sudah pernah kalian simpan di bank. Berbeda dengan tabungan, kalau tabungan kalian bisa mengambilnya kapan saja. Kapan dibutuhkan kalian bisa mengambil tabungan yang sudah kalian simpan di bank. Jenis-jenis deposito yang pertama adalah deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Apa perbedaannya dengan sertifikat deposito? Kalau sertifikat deposito sama-sama deposito berjangka, hanya bukti penyimpanannya dapat diperdagangkan yang merupakan surat pengakuan utang dari bank dan lembaga bukan bank yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang. Yang ketiga adalah deposito on call. Adalah simpanan atas nama atau pihak ketiga bukan bank dalam jumlah yang besar. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya, misalnya dalam jangka waktu sehari, 3 hari, seminggu, atau jangka waktu lainnya yang disepakati oleh nasabah dan bank yang bersangkutan. Nah, kalau yang ini jangka waktunya dapat disepakati kemudian. Misalnya dia mau menyimpan depositonya hanya dalam waktu seminggu, nanti beberapa hari sebelum seminggu bisa diberitahukan kepada bank untuk dicairkan depositonya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung bunga deposito berjangka. Nanti kita akan belajar bagaimana penghitungan bunga deposito untuk deposito berjangka, untuk sertifikat deposito, dan deposito on call. Yang pertama, kita belajar bagaimana cara menghitung bunga deposito berjangka. Pada soal ini diketahui Nyonya Nurian Migami menerbitkan deposito berjangka di Bank A sebesar 40 juta untuk jangka waktu 6 bulan dengan bunga 18% dan dikenakan pajak sebesar 15%. Pertanyaannya, yang pertama, berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil setiap bulan? Lalu pertanyaan yang kedua, berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil setelah jatuh tempo? Nah, jawabannya, untuk yang pertama, bunga yang diambil setiap bulan adalah perhitungan bunganya dulu sebesar 18% dikalikan berapa jumlah deposito yang dia lakukan, yaitu sebesar 40 juta dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena ini bulanan, setahun ada 12 bulan, jadi dibagi 12 dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena untuk soal yang pertama bunganya diambil setiap bulan, sehingga kita anggap 1 bulan itu dia akan dapatkan bunganya, sehingga hasilnya adalah sebesar 600.000. Nah, dari hasil 600.000 ini dia dikenakan pajak sebesar 15%. Maka penghitungannya 15% dari besaran pajaknya dikalikan dengan 600.000. Hasilnya adalah 90.000. Maka bunga bersih yang dia dapatkan 600.000 yang tadi dikurangi dengan pajaknya sebesar 90.000. Hasilnya adalah 510.000. Nah, untuk yang kedua, bunga yang diambil setelah jatuh tempo, cara penghitungannya, besar bunganya tadi sama sebesar 18%
dikalikan dengan besarnya deposito yaitu 40 juta dibagi 12 dikali 6. Kenapa dikali 6? Karena ini diambilnya hanya pada saat jatuh temponya deposito selama 6 bulan. Tadi di soal dia menjelaskan bahwa deposito yang dilakukan adalah selama 6 bulan. Maka hasilnya adalah 3.600.000. Nah, jika dikenakan pajak sebesar 15%, maka kita akan kalikan 15% dikali 3.600.000. Maka hasilnya adalah 540.000. Bunga bersih yang akan dia dapatkan adalah sebesar 3.600.000 dikurangi dengan pajaknya sebesar 540.000. Hasilnya adalah sebesar 3.060.000. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara penghitungan bunga untuk sertifikat deposito. Pada soal ini diketahui Tuan Ray Ibrahim membeli 10 lembar sertifikat deposito di Bank B dengan nominal masing-masing sebesar 10 juta. Kemudian jangka waktunya adalah 12 bulan dan bunganya 7,5% serta dikenakan pajak juga sebesar 15%. Nah, kalau sertifikat deposito, bunga yang bisa direalisasikan adalah yang pertama, berapa bunga bersih yang diterima jika bunganya diambil setiap 1 bulan sekali. Yang kedua, pertanyaannya berapa bunga bersih yang diterima jika bunganya diambil di muka. Kalau diambil di muka berarti pada saat dia menyerahkan uang depositonya, maka saat itu juga bunganya akan dia dapatkan. Jawabannya adalah yang pertama kita cari dulu berapa jumlah deposito yang dia berikan kepada bank. Jumlah sertifikat depositonya adalah tadi dia mendapatkan 10 lembar sertifikat deposito dengan masing-masing besarnya 10 juta. Jadi 10 dikali 10 juta hasilnya adalah 100 juta. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bunganya jika diambil setiap bulan? Bunganya, cara mencari bunganya adalah yang pertama 7,5%, karena tadi bunganya adalah sebesar 7,5%. Dikalikan nominal depositonya yaitu sebesar 100 juta dibagi 12 karena dia bulanan, lalu dikalikan 1 karena dia mau ambil untuk 1 bulan pertama yaitu sebesar 625.000. Untuk pajaknya, karena tadi besaran pajaknya adalah 15%, maka 15% dikalikan 625.000 hasilnya adalah 93.750. Untuk bunga bersihnya, 625.000 dikurangi dengan pajaknya, yaitu sebesar 93.750, hasilnya adalah 531.520. Nah, bagaimana jika bunganya diambil di muka? Berarti kita akan hitung bunganya adalah sebesar 7,5% dikalikan 100 juta dibagi 12 dikali 12 karena tadi kesepakatannya adalah jatuh temponya deposito adalah 12 bulan, hasilnya 7.500.000. Jika dikenakan pajak 15%, maka pajak yang harus dibayar adalah 15% dikali 7.500.000, hasilnya adalah 1.125.000. Nah, bunga bersih yang akan dia dapatkan adalah sebesar 7.500.000 dikurangi 1.125.000, hasilnya sebesar 6.375.000. Nah, yang terakhir, bagaimana cara penghitungan bunga untuk deposito on call? Di sini diketahui bahwa Tuan Arbi memiliki uang sejumlah 200 juta. Ingin menerbitkan deposito on call mulai hari ini, tanggal 2 Mei 2001. Bunga yang telah dinegosiasi adalah sebesar 3% dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 18 Mei 2001, Tuan Arbi mencairkan deposito on call-nya. Nah, ini kalau dilihat perbedaannya memang kalau untuk deposito on call, nominal uangnya biasanya relatif besar. Lalu, pada saat pencairan juga boleh tidak harus 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Di sini dia memberikan deposito tanggal 2 Mei dan tanggal 18 Mei sudah dicairkan deposito on call-nya. Ditanyakannya, berapa jumlah bunga yang Tuan Arbi terima pada saat pencairan jika dikenakan pajak sebesar 15%? Jawabannya adalah
bunganya sebesar 3% dikalikan 200 juta dibagi 30 hari. Kenapa di sini dibagi 30 hari? Karena jangka waktunya hanya harian. Maka dianggapnya 1 bulan ada 30 hari, kita bagi dengan 30 hari dikalikan berapa jumlah hari deposito Tuan Arbi ada di bank, yaitu selama 16 hari. Maka 3% dikali 200 juta dibagi 30 hari dikali 16 adalah hasilnya 3.200.000. Untuk pajaknya, kita hitung pajaknya sebesar 15% dikalikan 3.200.000, hasilnya adalah 480.000. Maka bunga bersih yang Tuan Arbi terima adalah 3.200.000 dikurangi 480.000, hasilnya 2.720.000. Itu adalah penghitungan bunga deposito yang terakhir, yaitu deposito on call. Selanjutnya di sini ada tugas siswa yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan. Jika nanti ada kesulitan bisa berkoordinasi dengan Ibu Devi atau Ibu Yuan untuk menanyakannya. Selanjutnya setelah perbaikan dasar kita akan bahas mata pelajaran yang kedua, yaitu akuntansi dasar. Untuk akuntansi dasar kali ini kita akan membahas materi tentang menganalisis transaksi-transaksi jurnal penyesuaian. Indikator pembelajaran hari ini adalah menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Tujuan pembelajarannya kalian mampu menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Kenapa saldo harus mencerminkan jumlah yang sebenarnya? Karena memang laporan keuangan harus real, dan di akhir tahun biasanya ada beberapa akun-akun yang tidak diperhitungkan sebelumnya atau di neraca saldo sebelumnya, sehingga harus kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian untuk menemukan saldo yang sesungguhnya dari setiap akun. Akun apa saja yang memerlukan penyesuaian di akhir periode? Yang pertama ada akun perlengkapan. Kenapa akun perlengkapan memerlukan penyesuaian? Karena adanya pemakaian. Seperti yang kita ketahui, setiap ada pembelian perlengkapan kita akan selalu mencatatnya ke dalam jurnal transaksi. Tapi sebesar apa atau sebanyak apa perlengkapan yang sudah kita lakukan biasanya tidak ada di jurnal transaksi. Maka kita harus lakukan itu di jurnal penyesuaian. Yang kedua adalah beban yang dibayar di muka, yang memerlukan penyesuaian karena telah dijalani atau jatuh tempo. Misalnya kita sudah membayar beban sewa untuk kantor kita selama 1 tahun dari bulan Oktober, berarti itu akan jatuh tempo di bulan Oktober tahun selanjutnya. Tapi kita harus menghitung berapa jumlah beban yang sudah kita bayarkan dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Itu yang sudah kita rasakan manfaatnya untuk diri kita, untuk perusahaan kita. Yang selanjutnya adalah aktiva tetap. Nah, aktiva tetap memerlukan penyesuaian karena aktiva tetap ada penyusutannya. Berbeda dengan perlengkapan yang termasuk ke dalam bahan habis pakai yang bisa habis ketika sudah dipakai, tapi kalau peralatan tidak habis jika dipakai tapi dia mengalami penyusutan. Maka itu akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Yang selanjutnya adalah akun pendapatan yang memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan sebelumnya. Yang selanjutnya ada beban yang memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan sebelumnya. Pendapatan diterima di muka yang memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi pada pelanggan. Itu juga harus kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita akan lihat di sini. Nah, di sini kita akan melihat bahwa jurnal penyesuaian memiliki akun-akun yang pasti setiap penyesuaiannya. Misalnya, yang pertama untuk penyesuaian perlengkapan. Karena akun perlengkapan pada neraca saldo berada pada saldo normal di debit, maka di sini akun perlengkapan akan kita taruh di sisi kredit. Kenapa kita taruh di sisi kredit? Untuk mengurangi jumlah yang ada di neraca saldo. Lalu akun apa yang akan ada di sisi debit? Yaitu akun beban perlengkapan. Yang selanjutnya, ketika ada penyesuaian untuk beban dibayar di muka, maka akunnya adalah beban sewanya di debit dan sewa dibayar di mukanya di kredit. Karena sebelumnya sewa dibayar di muka, saldo normalnya adalah di sisi debit.
Penyesuaian penyusutan aktiva tetap, maka akun yang digunakan adalah yang didebit beban penyusutan, misalnya peralatan, maka di sini beban penyusutan peralatan. Kalau itu kendaraan berarti beban penyusutan kendaraan. Nah, yang di sisi kredit adalah akumulasi penyusutan peralatan misalnya, atau akumulasi penyusutan kendaraan. Penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Akunnya adalah misalnya kalau ini adalah pendapatan sewa, maka yang didebit piutang sewa, yang dikredit adalah pendapatan sewa. Untuk beban yang masih harus dibayar, yang didebit adalah beban gaji, misalnya untuk gaji atau beban gaji yang masih harus dibayarkan. Yang dikreditnya adalah hutang gaji. Penyesuaian pendapatan diterima di muka, maka akun yang didebit adalah pendapatan dan yang dikredit adalah pendapatan diterima di muka. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana contoh kasus penulisan ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Contoh yang pertama, akun perlengkapan menunjukkan saldo sementara yaitu sebesar 500.000, sedangkan data di akhir periode menunjukkan saldo senilai 200.000. Maka jurnalnya beban perlengkapan sebesar 300.000 dan perlengkapan dikredit sebesar 300.000. Kenapa 300.000? Karena pada neraca saldo sebelum disesuaikan terdapat akun perlengkapan sebesar 500.000, berarti itu yang sudah kita beli. Perlengkapan yang sudah kita beli adalah sebesar 500.000. Tapi ternyata setelah kita hitung perlengkapan yang tersisa atau saldo dari perlengkapan itu hanya tersisa 200.000. Maka yang sudah terpakai perlengkapannya adalah sebesar 300.000. Itulah yang akan kita gunakan di jurnal penyesuaian untuk mengurangi akun perlengkapan yang ada di neraca saldo sebelum disesuaikan. Contoh yang kedua, akun asuransi dibayar di muka menunjukkan saldo sementara sebesar 360.000. Sedangkan data akhir periode jumlah asuransi yang telah jatuh tempo adalah 120.000 untuk 4 bulan. Maka jurnalnya beban asuransinya didebit 120.000, asuransi dibayar di mukanya dikredit sebesar 120.000. Nah, kenapa yang dimasukkan adalah sebesar 120.000? Karena yang kita masukkan adalah berapa jumlah asuransi yang sudah kita rasakan manfaatnya. Berarti kan selama 4 bulan itu kita sudah memakai asuransi atau kita sudah membayar untuk asuransi selama 4 bulan adalah sebesar 120.000. Jadi bisa langsung kita masukkan ke jurnalnya sebesar 120.000 untuk 4 bulan. Nah, contoh yang ketiga, akun peralatan menunjukkan saldo sebesar 3 juta di neraca saldo awal sebelum dilakukan penyesuaian. Dan pada akhir periode disusutkan sebesar 10%. Maka jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan didebit sebesar 300.000 dan akumulasi penyusutan peralatan dikredit 300.000. Kenapa besarnya 300.000? Ini didapatkan dari 10% dikali 3 juta. Jadi penyusutannya untuk 1 tahun akun peralatan ini adalah sebesar 10%. Jadi kita akan ambil berapa 10% dari 3 juta, yaitu adalah 300.000. Contoh yang keempat, akun pendapatan jasa menunjukkan jumlah 1.800.000. Sedangkan data akhir periode sebesar 200.000. Layanan kepada pelanggan belum dikerjakan. Jurnalnya adalah pendapatannya didebit sebesar 200.000. Lalu pendapatan diterima di mukanya dikredit sebesar 200.000. Nah, untuk lebih jelas tentang jurnal penyesuaian, di sini Ibu juga memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Ini adalah tugas siswanya. Untuk mata pelajaran akuntansi dasar, kalian ditugaskan untuk membuat jurnal penyesuaian dari neraca saldo yang sudah ada. Di sini memang neraca saldonya tidak balance karena memang akun-akun yang digunakan di sini hanya akun-akun yang diperlukan untuk disesuaikan. Jadi kalian bisa lihat dulu neraca saldonya, lalu ada data penyesuaian per 31 Maret 2000XX adalah sebagai berikut. Ada penyusutan terhadap peralatan, ada pendapatan sewa yang diterima di muka,
ada perlengkapan yang tersisa, ada asuransi yang telah jatuh tempo. Nah, tugas kalian adalah membuat jurnal penyesuaiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk pelajaran spreadsheet dan untuk etika profesi akan disampaikan selanjutnya untuk pertemuan di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.